Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel YouTube aku, kayak Nebur. Rasa-rasanya sudah lama banget aku nggak upload video. Mungkin dari bulan Juni ya, dari bulan Juni baru aktif lagi. Kemarin aku upload video. Dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, hampir 7 bulan aku nggak upload video atau vakum dari dunia per YouTubean. Cie, vakum. Nah teman-teman, di sini aku mau sharing untuk kesempatan kali ini tentang pengalaman aku waktu menjalani trimester 1 atau trimester pertama masa kehamilan. Dan itulah alasan aku kenapa aku berhenti bikin konten YouTube, karena TM1 itu sesuatu. Di sini aku murni pure hanya mau berbagi ya, tidak ada maksud apapun. Aku mau berbagi dengan teman-teman yang mungkin sekarang lagi hamil di trimester pertama 1 sampai 3 bulan atau minggu pertama sampai minggu ke-12 13 minggu ya. Pada saat TM1 yang kemarin aku jalani sekitar bulan Juni dan Juli 2020, aku sempat ngebatin, nanti kalau aku sudah punya tenaga aku mau bikin konten YouTube tentang pengalaman aku menjalani trimester pertama masa kehamilan. Tiba-tiba aja tercetus waktu lagi tidur atau istirahat, karena aku ngerasain banget memang TM1 itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat berat. Semoga video ini bisa membantu teman-teman. Di sini kita saling sharing, saling berbagi tips, saling mendengarkan, karena TM1 bukan perkara fisik saja atau bukan perkara menjaga fisik, tapi juga perkara menjaga kesehatan psikis ya. Karena bagaimanapun lingkungan internal, lingkungan terdekat kita juga punya peran yang penting dalam membantu kita melewati masa-masa TM1. Jadi teman-teman, aku sekarang lagi hamil anak kedua, dan aku taunya itu sekitar bulan Juni. Bulan Juni, Juli, Agustus itu adalah masa-masa terberat aku. Aku sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Yang biasanya aku aktif banget, bahkan untuk sekedar buka HP untuk balas WA aku nggak bisa. Dan karena ini anak kedua, jadi hamil anak kedua ini tidak santuy anak pertama. Kalau anak pertama mungkin kita belum punya tanggungan ya, jadi kita bisa lebih santai, rebahan. Tapi karena ini sudah ada Bumi, anakku yang pertama, mau nggak mau aku juga harus temanin dia bermain, mandiin dia dengan keterbatasan tenaga yang aku miliki. Jadi teman-teman, di TM1 aku mual muntah parah. Sampai aku itu pernah di satu momen aku nggak kuat, lalu aku japri WA dokter kandunganku, dokter SPOG ku. Aku bilang, "Dok, boleh minta obat mual?" Dokternya sempat nanya umur kehamilanku, karena baru 3 hari lalu lah aku periksa, tapi ternyata belum terdeteksi umur kehamilannya, sehingga dokter membalas pada saat itu, kalau belum terdeteksi umur kehamilannya sebaiknya ditahan dulu Bu, karena obat ini, karena aku yang merekomendasikan obat, boleh nggak saya minum obat ini Dok, dari teman aku yang perawat kan. Beliau menjawab karena obat ini aman jika dikonsumsi di masa kehamilan 10 minggu. Oh oke, fine. Aku akhirnya ya sudahlah, mungkin aku nggak ini ya, bukan saatnya aku minum obat ya, aku bertahan. Pada saat itu sebenarnya kalau dibandingkan dengan kasus-kasus trimester pertama kehamilan yang lain, aku tuh termasuk nggak terlalu parah ya, karena aku muntah itu seminggu mungkin hanya 3 kali, 4 kali. Sedangkan ada teman-temanku yang sehari mereka bisa muntah 3 kali. Ya ampun, 1 kali aja dalam
3 kali dalam seminggu aja aku udah kesiksa banget ya, apalagi mereka gitu. Luar biasa. Tapi sekali lagi teman-teman, kita nggak berhak untuk membanding-bandingkan ya. Kamu nggak kuat cuman seminggu 3 kali, aku yang setiap hari, kita nggak boleh begitu. Karena gimana pun kita yang merasakan, kita yang menjalani, kita yang tahu eh, kemampuan fisik kita dalam menahan sakit. Jadi jangan pernah menjustifikasi apapun atau membandingkan kehamilan kita yang buntutnya itu malah bikin kita ngedrop gitu. Akhirnya aku udah nggak minum obat. Terus aku itu ditinggal mamaku ke Jawa. Jadi di rumah itu hanya aku, anakku yang umur 2 tahun si Bumi, dan papa aku juga suami aku. Sedangkan suami aku harus kerja pagi pulang sore. Kadang-kadang jam 12 dia datang bantu-bantu gitu, atau belikan minum, belikan makan. Dan teman-teman, aku sama sekali nggak bisa makan apapun. Bahkan minum sampai sekarang, aku usia kehamilanku ini kayaknya masuk 25 minggu deh sekarang ya. Udah mau 7 bulan. Aku masih terkendala minum air putih. Jadi bisa sih nengguk, bisa masuk, tapi ada rasa mau muntah. Beda sama waktu hamil anak pertama, usia kehamilan 5 bulan, aku udah bisa makan apapun, minum apapun. Tapi kalau ini sampai sekarang pun aku masih terkendala, terutama untuk minum air putih. Ya, jadi suamiku pulang, mungkin tiap jam makan siang jam 12. Lalu dia belikan apapun, dicobalah belikan makanan yang ada di minimarket, minuman, pokoknya makan minuman yang ada di rumah tuh aku nggak bisa. Dan apa ya, kalau kita nggak bisa makan minum kan lemes ya. Jadi tuh aku bener-bener kayak orang sekarat teman-teman. Nggak bisa ngapa-ngapain. Untungnya aku lagi WFH, dan pada saat itu belum mulai masuk semesteran dan belum mulai kelas, karena profesiku kan aku harus mengajar. Bahkan untuk ngomong pun, kalau kalimatnya banyak itu aku nggak bisa, karena rasa apa ya, nggak enak di mulut itu kerasa banget. Kadang suamiku pulang beli coklat Silver Queen, beli makanan yang enak-enak yang biasa aku cemilin, beli yogurt, ciki, bahkan micin-micin gitu aku coba biar aku ada tenaga. Tapi makan coklat Silver Queen aja untung-untung kalau masuk 1 atau 2 piece yang kotak-kotak itu beruntung banget. Itu pun aku harus makannya harus tarik nafas panjang. Tapi ya itu aku jalani teman-teman, sambil aku tetap browsing cari informasi di YouTube apa ya yang bisa membantu aku biar aku nggak selemes ini. Karena aku agak-agak dibilang frustasi juga ya. Bahkan aku pernah malam itu kan aku tidur di lantai 2. Begitu aku masuk kamarnya tuh baunya harum teman-teman. Sebenarnya harum, aku suka aroma kamar itu. Tapi endingnya aku muntah hanya karena aroma kamar itu. Kemudian suamiku juga pada saat aku minta tolong untuk ganti spray dengan spray baru teman-teman. Dia baru pasang dan aku langsung muntah. Jadi memang sesuatu yang kadang-kadang kalau orang nggak pernah ngerasain dibilang alay ya, dibilang berlebihan. Cuman memang seperti itu kenyataannya. Jadi memang kita perlu dapat dukungan dari suami, orang-orang terdekat, untuk apa ya, mereka membantu aktivitas kita ya. Jangan sampai orang-orang terdekat kita malah akhirnya curiga kita dibilang manja dan lain sebagainya. Karena kita juga nggak punya waktu dan tenaga untuk menjelaskan dan membuat mereka mengerti gitu. Habis waktu kita. Oke, selanjutnya
Sambil menunggu 10 minggu agar aku dapat obat, aku tuh hitung-hitungan sama suamiku, "Mas, nanti kontrol selanjutnya baru berapa minggu ya?" Suamiku bilang, "Mungkin baru 6 atau 7 minggu lah, Dek, kan paling nambah 3 minggu." Ngomongnya gitu. Waduh, belum bisa dapat obat deh kalau umur janinnya masih 7 minggu. Di situ aku berdoa, teman-teman, ya ampun, ya Allah, semoga bulan depan pas kontrol udah 10 minggu biar bisa dapat obat. Aku bilang gitu, obat mual. Walaupun sebenarnya kalau di logika harusnya aku tuh baru usia kehamilan 7, ya 6, 7, 8 minggu lah, belum 10 lah, intinya seperti itu. Dan apa yang terjadi, teman-teman, begitu aku kontrol selanjutnya, kontrol kedua ya, itu umur janinnya udah 10 minggu. Umur janin udah 10 minggu, sampai dokternya tuh komen, "Wah, ibu dikasih makan apa sama bapak? Kok cepet banget gedenya?" Terus aku lihat kan di monitor itu udah 10 minggu ya, Dok ya. "Iya, udah 10 minggu, Bu." Ya sudah, dokternya juga akhirnya meneruskan USG, semuanya sehat, alhamdulillah. Dan di situ sebenarnya aku nggak disarankan untuk minum obat, karena kata minum obat mual ya, karena kata dokternya intensitas muntahnya tidak parah, kecuali sehari bisa berkali-kali sampai dehidrasi itu baru minum obat, kata bisa kita tolong dengan obat. Tapi kalau seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, itu mungkin bisa diakali dengan minum atau makan permen jahe gitu, teman-teman. Tapi aku akhirnya tetap minta obat ke dokter tetap ngasih. Ya sudah, Bu, nggak apa-apa, kita coba aja dengan obat, insya Allah kalau emang sedang nggak kuat baru diminum ya, Bu, ya, ngomong gitu. Oke, yang penting aku punya cadangan gitu loh, teman-teman, maksudku. Ya akhirnya makan minum tidak bisa, mau ngapa-ngapain nggak bisa, kerjaanku tuh turun. Kalau kalau apa, pagi dari lantai 2 turun ke lantai 1, ngajak anakku main, mandiin. Kadang pun yang mandiin suami aku atau papa aku hanya beberapa kali aja, aku nggak pernah masak. Papa selalu aku pesankan suamiku makan, "Mas, beliin papa makan," gitu ya. Kan karena mamaku lagi ke Jawa, rumah nggak pernah kesapu, nggak pernah kepel, cucian itu aduh, sumpah tidak terurus, teman-teman. Dan selama 1 bulan BB aku tuh atau berat badan aku turun jadi 55 kilo dari 60 kilo. Hanya dalam waktu 1 bulan, dan itu kerasa banget bikin aku tambah lemes. Gitulah. Jadi memang aku turun banget makannya. Dan aku tuh kalau minum, aku akalin aku minum teh kotak. Meskipun gak boleh ya, teman-teman, please jangan ditiru. Cuman karena aku kemarin tuh bingung banget, minum teh biasa aja aku gak bisa ya. Teh panas tuh aku sendokin, aduh, muntah lagi. Akhirnya aku minum teh kotak dan harus dalam keadaan dingin. Lalu aku minum teh, ya teh-teh yang dijual di Indomaret. Kalau nggak gitu aku nggak bisa minum apapun seharian. Sampai dokternya ngingetin, "Hati-hati ya, Bu, ya, jangan minum air kemasan. Dicoba aja makan sedikit, minum sedikit tapi sering." Itu sudah aku coba, teman-teman, dan aku juga nggak bisa. Rasanya aku tuh pengen, tapi ya kalau inget banyak orang yang berjuang untuk hamil di luar sana, ya kita harus kembali bersyukur ya, dan bertahan dengan TM1 ini. Lalu apa lagi ya? Oh ya, aku mau sharing. Aku menemukan, emang untungnya kita searching di YouTube atau di artikel-artikel online tentang informasi terkait dengan TM1 adalah bisa bantu kita, teman-teman. Aku nemuin video YouTube di mana mbak-mbak itu sharing kalau makan permen jahe. Akhirnya aku beli permen jahe, teman-teman, dan permen jahe itu benar-benar bisa ngilangin, atau bukan ngilangin ya, mengurangi rasa mual aku. Ya, permen jahe. Coba nanti aku browsingkan di sini ya, permen jahe merek apapun seperti di sini. Nah, ini sangat-sangat membantu. Aku beli cepat habis juga.
Tapi aku tuh makan permen jahe nggak terlalu mual. Jadi yang biasanya aku gitu kan, sehari bisa 20 kali aku terucap itu dengan makan permen jahe aku mungkin hanya 7 kali ngomong nya. Tapi lama kelamaan badan aku nolak permen jahe itu, teman-teman. Bingung nggak? Lama mungkin karena jenuh ya. Aku makan permen jahe kok tambah mual. Lama-lama itu paling bertahan sekitar 2 minggu. Akhirnya papa aku ngasih aku kayak permen apa ya, permen min bulat-bulat. Aku sih nyebutnya permen minyak kayu putih. Coba nanti aku browsingkan ya, permen minyak kayu putih. Nama sebenarnya kandungannya nggak tahu apa, nanti aku jelasin di videonya. Permen ini sangat-sangat membantu aku setelah permen jahe. Ya, jadi aku kecil-kecil bentuknya, aku makan satu itu aku nggak terlalu mual. Alhamdulillah itu sangat-sangat membantu. Yang awalnya aku itu irit ngomong, karena kalau ngomong itu rasanya mulut itu pahit. Terus kayak aduh, kalau orang hamil tuh pengen meludah terus ya, teman-teman. Ngerasain nggak kalian kalau pengen meludah terus? Jadi kalau ngomong air liur tambah mengumpul, tambah meludah. Akhirnya kalau ngomong sama suami aku kebanyakan by WA walaupun dia di sebelah aku, atau bahasa isyarat. Saking mulutku ini nggak enak banget itu. Tapi ketolong sama permen jahe dan permen min atau permen minyak kayu putih yang istilahku ya, teman-teman. Nah, kalian bisa coba itu untuk bertahan di trimester pertama. Oke, kemudian memang kita nggak boleh ego, teman-teman. Kalau emang kita nggak kuat ya udah istirahat. Aku pernah dibilang ngikutin omongan orang ya, dilawan mualnya, dinikmatin. Aku bingung deh dengan kata-kata dinikmatin itu. Sebenarnya yang kita butuhkan sebenarnya kan berbagi informasi untuk mengurangi rasa kurang nyaman ya karena TM1. Jadi aku tuh paling aku tuh paling bingung kalau ada orang bilang dinikmati. Yang kita nih butuh solusi kok minta dinikmati. Ya bener, dinikmati bener, alhamdulillah hamil. Tapi kan sebaiknya kan jangan memberikanlah solusi berdasarkan pengalaman dia misalnya. Makanya aku kalau sharing tentang kehamilan, aku juga biasanya pilah-pilah orang. Kadang ada orang yang cerita, kamu enak sih dibanding aku. Kalau aku dulu kan ada orang yang kayak kayak itu sesuatu yang membanggakan gitu loh. Kalau dia tuh mual muntah bisa sampai berkali-kali dan dia kuat. Aku jadi bingung gitu menanggapinya. Intinya itulah, teman-teman. Lalu aku pernah nyoba tuh, oke, jangan di buat manja dong, ayo coba lawan. Oke lah, aku lawan ya, karena aku mau membuktikan gitu. Aku buka laptop, teman-teman. Aku mencoba kerja, aku buka laptop. Nggak nyampe 5 menit aku duduk depan laptop, aku muntah. Aduh, karena teman-teman, selama hampir TM1 itu aku lebih banyak duduk dan tidur. Untuk berdiri 5 menit pun aku gemetar. Aku gemetar banget. Bahkan aku sholat itu sambil duduk. Karena aku nggak bisa berdiri lama. Kemudian nafasku itu pendek. Aku nggak tahu kenapa nafasku itu pendek. Jadi aku baru jalan dikit tuh udah ngos-ngosan banget. Dan aku sempat konsul ke dokter, kalau nafasku pendek, sama dokter disaranin ke dokter jantung. Cuman sampai sekarang belum aku lakuin karena aku ngerasa sudah mau 7 bulan ini sudah kembali normal lagi. Mungkin karena faktor ya nggak ada tenaga itu kali ya, karena aku nggak makan minumnya juga kurang tuh. Jadi aku sampai nggak bisa jalan, kebanyakan duduk.
duduk, tidur, sholat tuh duduk. Bahkan untuk wudhu aja aku harus benar-benar berjuang ya, karena kan kita tetap harus menjalankan ibadah, jangan sampai ketinggalan. Itu juga butuh perjuangan untuk wudhu, tapi alhamdulillah sudah terlewati. Nah, untuk makan pun aku biasanya beli di luar. Sebenarnya agak was-was karena kan bulan Juni Juli itu COVID-19 di kotaku lagi tinggi-tingginya. Jadi memang kurang safety sebenarnya kalau beli makanan di luar ya teman-teman. Kita nggak tahu kehigienisannya seperti apa ya. Hanya saja pada saat itu aku tidak punya pilihan ya bismillah saja. Jadi makanannya Bumi anakku, makanan suamiku, makananku, makanan papahku, itu semuanya hampir TM1 itu aku beli. Ya alhamdulillah sampai sekarang kami masih sehat-sehat aja, jangan sampailah tertular COVID-19. Karena memang lebih baik kita bikin makanan di rumah teman-teman, atau bisa minta bantuan keluarga untuk masakin atau gimana. Kemudian yang aku rasakan adalah aku itu mual sampai 15 minggu teman-teman. Kehamilan 15 minggu. Ya, aku masih mual itu. Bahkan pada saat usia kandungan 13-14 minggu itu aku sudah mulai masuk mengajar. Dan aku tuh gak bisa duduk terlalu lama di depan laptop, karena kan sekarang mengajarnya via online ya, daring via Zoom. Dan aku selalu sampaikan ke mahasiswaku di kelas daring itu, mohon maaf kalau nanti terjeda, kalau ibu mual atau muntah, ibu izin dulu sekitar 5-10 menit. Dan ya seperti itu. Alhamdulillahnya mereka memaklumi. Bumi bangun teman-teman. Aku tag video ini saat Bumi tidur dan sampai dia bangun. Oke, aku juga mau bilang waktu TM1 itu aku agak sempat flu karena aku tidurnya pas di bawah AC ya teman-teman. Biasanya aku gak pernah gitu. Artinya memang pada saat hamil imun kita agak turun ya. Aku sempat pilek, bahkan itu berlangsung lama 2 minggu. Sampai papa aku tuh sempat bilang hati-hati kamu COVID, jangan bilang gitu. Karena aku tuh pilek, bersin nggak selesai, cuman aku nggak demam, badan anget dikit gitu, cuman lambat laun juga sembuh ternyata karena lama-kelamaan besarnya kandungan gitu. Oke teman-teman, segitu aja deh berbagi sharing dan pengalaman tentang pengalaman hamil trimester pertama. Semoga buat kalian yang nonton dan sedang mengalami TM1, semangat terus, cari informasi terus, berjuang untuk calon adik bayi. Pasti bisa, karena 3 bulan memang bukan waktu yang sebentar, dan itu menurut aku sendiri yang udah ngalamin tuh lama. Tapi dengan kita berusaha, berdoa, itu masih bisa terjalani. Semangat ya, apalagi di pandemi seperti ini kita ibu hamil rawan tertular COVID, dan itu kita harus benar-benar jaga kesehatan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.